Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 9951 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu, tidak boleh mencambuk, atau la yujladu, tidak boleh dicambuk, fauqa, di atas, asyrati aswatin, 10 kali cambukan, illa, kecuali, fi haddin, dalam hukuman had, min hududillah, dari hukuman had Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Hukuman terhadap pelaku dosa atau maksiat itu ada dua macam. Ada hukuman had, ada hukuman ta'zir. Maka maksudnya hadis ini adalah bicara masalah ta'zir. Hukuman had itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atau Rasul dengan ketentuan yang pasti, tidak boleh diubah-ubah. Misalnya orang yang maling dipotong tangannya, ini hukuman pasti, ini namanya had. Orang yang berzina ini dirajam kalau sudah muhsan, ini sudah pasti, ini namanya had. Tapi kalau tidak ada keputusan hukum dari Allah atau dari Nabi, maka itu namanya ta'zir. Hukumannya diserahkan kepada ijtihad seorang khalifah. Mau dihukum apa yang cocok untuk dia, terserah khalifahnya. Nah, maka maksud hadis ini adalah bicara tentang hukuman ta'zir. Maka hadis ini semisal dengan hadis yang lain dalam kitab Sunan, la tu'azziru, janganlah kalian itu mentakzir, fauqa asyrati aswatin, di atas 10 cambukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana kalau 10 cambukan belum membuat kapok? Nah, sebagian ulama mengatakan karena dibatasi oleh Nabi 10 cambukan, maka kalau mau nambah lagi boleh, tetapi jangan dengan cambuk. Jadi cambuk khusus sampai 10 maksimal. Di atas 10 nggak boleh. Mau nambah lagi supaya dia kapok, pukul dengan sandal misalnya. Ini sandal ini permisalan dari para ulama, ya, bukan dari saya. Ini maksud ringkas hadis ini. Adapun dari sisi fikih, maka Imam Ahmad berdasarkan hadis ini mengatakan tidak boleh takzir lebih dari 10 cambukan. Sementara itu mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini hanyalah aulawiyah atau afdaliyah. Jadi Nabi bukan melarang sampai haram, bukan, tetapi maksudnya saran dari Nabi, kalau takzir itu sarannya jangan lebih dari 10. Lebih 10 boleh enggak? Boleh. Fatajuzu ziyadah ila ma dunal haddi biqadaril jurmi. Boleh nambah sampai di bawah batasan hukuman had. Hukuman had kita lihat paling minim kan 80 kan, 80 cambukan untuk orang yang untuk orang yang menuduh orang berzina. Nah, maka boleh cambuk lebih dari 10, tapi jangan sampai 80. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi hadisnya sama tapi cara memahami berbeda. La yujlad, tidak boleh dicambuk. Ini tidak boleh maksudnya gimana nih? Tidak boleh, betul-betul tidak boleh alias haram, ataukah tidak boleh saran saja, jangan di atas, tapi maksudnya adalah hanyalah lebih afdal. Itu dari sisi fikih, ya. Maka kalau kita melihat zahir hadisnya, ya jangan ditambah dari 10. Tetapi kalau ada orang yang berpendapat boleh lebih dari 10, ya kita memaklumi karena mereka memahami hadis ini tidak seperti zahirnya. 952. La yajlisur rajulu, seseorang tidak boleh duduk, bainar rajuli, antara seseorang, wabnihi, dengan anaknya, fil majlis, dalam majlis. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi secara adab sangat bagus isinya. Misal nih ada Ustaz Ilyas nih sama anaknya, ya. Kalau tiba-tiba kita duduk di memisah keduanya, ini jadi kurang nyaman hatinya. Ya. Ini kenapa saya dipisah. Dan ini berlaku untuk majelis seperti ini atau juga majelis yang lain. Misalnya di kendaraan naik kereta misalnya, itu ada anak dan bapak duduk di situ.
Nah, maka kalau kita ingin duduk di situ juga, jangan memisah nih, tapi kita duduk di sebelahnya dua orang tadi. Ini secara adab. Di sini disebutkan ar-rajulu benih, seseorang dan anaknya, tetapi berlakunya juga ibunya, demikian juga kakeknya, neneknya sama aja ya. Karena disebutkan seseorang dan anaknya itu karena biasanya aja. 953. La yaju'u, tidak bakal lapar ahlu baitin, penghuni suatu rumah, indahumut tamar, yang di sana pada mereka ada kurma. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jangan disalahkan. Di rumah saya ada kurma kalau saya masih lapar. Karena ini hadisnya untuk orang-orang Arab, di mana mereka makannya adalah kurma. Nah, maka hadis ini kalau mau kita terapkan di Indonesia, maka kita ganti. La yaju'u ahlu baitin indahumur ruzzu. Tidak bakal lapar penghuni rumah yang masih punya beras, karena bisa dimasak jadi nasi, bisa dimakan. Dan dari hadis ini diambil pelajaran dua. Pertama, Nabi menghasung kita untuk qanaah. Hanya ada kurma, enggak apa-apa. Yang penting bisa mengenyangkan. Demikian juga orang Jawa, hanya ada beras, enggak ada lauk, enggak ada telur, enggak ada minyak goreng, enggak apa-apa. Karena kita masak nasi, kemudian dimakan nasi saja, bisa kenyang enggak, Pak? Bisa. Kalau rasanya kurang enak, cara yang lain bisa. Cari garam. Garam 1000 pun angsal. Nah, maka beli lauk 1000, garam bisa untuk berhari-hari. Maka kita jangan merasa, wah saya miskin banget, saya perlu dikasihani kemudian minta-minta. Enggak perlu. Selama masih ada beras di rumah, maka jangan minta-minta. Karena beras bisa untuk makan, bisa untuk kenyang. Ini faedah pertama, kita disuruh qanaah oleh Nabi. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita menyimpan bahan makanan, yaitu tidak melenyapkan tawakal. Maka Nabi ini menghasung supaya orang itu menyimpan bahan makanan di rumahnya, sehingga tidak akan terjadi kelaparan pada penduduk rumah tadi. Karena kita punya anak, punya istri, tanggungan kita, maka siapkan makanan wajibnya, yaitu kalau di Indonesia beras, kalau di Arab ya tamar atau kurma. 954. Saya yakin Pak, kita yang paling miskin itu kalau dibandingkan dengan Nabi, itu kita masih lebih mending. Karena Nabi itu bisa beberapa malam, beberapa hari tidak makan karena tidak ada makanan di rumah. Apakah kita pernah seperti itu? Beberapa hari tidak makan karena nggak ada makanan. Kalau kita mungkin beberapa hari nggak makan karena tidak enak lauknya. Nah, itu mungkin kalau kita. Biasanya lauk lezat, ini lauknya tahu, tempe, kerupuk atau karak, terus nggak mau makan. Sebenarnya makanan ada, tapi karena nggak tertarik. Nah, itu karena memang kita sudah terbiasa makan lezat begitu. Nah, maka semua kita yang miskin itu kalau dibandingkan Nabi masih mending. 954. La yuhafidhu, tidaklah menjaga ala rak'atayil fajr, atas 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, illa awwabun, kecuali orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun fadilah 2 rakaat sebelum subuh sudah cukup dari hadis-hadis yang banyak yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hadis yang semisal itu tetapi yang sahih adalah hadis tentang salat duha, hadis 955. La yuhafidhu, tidaklah menjaga ala salatid duha, terhadap salat duha, illa awwabun, kecuali orang yang selalu kembali atau selalu taubat kepada Allah. Wahia, dan dia salat duha adalah salatul awwabin, salatnya para ahli taubat. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kontinu atau istiqamah dalam melakukan salat duha. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya salat duha itu sunnahnya tidak kontinu, itu pendapat yang lemah. Aisyah berpendapat salat duha setiap hari, sementara Ibnu Abbas berpendapat salat duha setiap 10 hari sekali. Nah, maka yang lebih kuat pendapat Aisyah sesuai hadis ini, yuhafid, menjaga itu ya kontinu setiap hari. Memang Nabi tidak setiap hari salat duha, tapi itu ada sebabnya. Beliau khawatir kalau salat duha kemudian diwajibkan untuk umatnya jadi memberatkan. Maka beliau sengaja tidak salat duha tiap hari. Itu ada sebabnya. Kalau kita kan nggak ada sebabnya. Nah, maka silakan
salat duha setiap hari. Mereka yang mengatakan bahwasanya salat duha itu tidak bagus kalau setiap hari, mereka beralasan bahwa siapa yang salat duha setiap hari itu nanti lama-lama akan jadi buta matanya. Maka saya jawab, enggak ada hadis yang sahih mengatakan begitu. Bahkan siapa yang salat duha setiap hari, maka dia numpuk-numpuk pahala sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hadis sahih mengatakan akan menyebabkan buta. 956. Nah, ini sudah saya tulis di sini. Wa fi shalatid duha khamsah aqwal. Dalam masalah salat duha ada 5 pendapat. Yang paling sahih adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ada juga yang berpendapat sunnah tetapi hanya dilakukan kadang-kadang. Kalau dilakukan setiap hari malah tidak sunnah. Ada juga yang berpendapat sunnah tapi di rumah saja. Kalau enggak di rumah enggak usah salat duha. Ada juga yang berpendapat bid'ah. Ada juga yang berpendapat tidak disyariatkan kecuali kalau ada sebabnya. Nah, ini silahkan pendapat-pendapat ini dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Mungkin ada pendapat yang lain di sana wallahu a'lam, tapi yang saya ingat 5 ini. 956 la yahtakir, tidaklah menimbun illa khati, kecuali orang yang berbuat dosa. Hadis ini menunjukkan larangan menimbun. Yang dilarang untuk ditimbun adalah bahan makanan atau apapun yang merupakan kebutuhan seluruh manusia atau rata-rata manusia, dan apabila kita timbun menyebabkan barang jadi langka sehingga jadi mahal harganya. Itu yang dimaksud menimbun. Maka beras ditimbun enggak boleh karena semua orang perlu beras. Kalau korma ditimbun enggak apa-apa. Kenapa? Orang Indonesia enggak perlu korma. Nah, kalau nimbun korma di Arab enggak boleh karena itu makanan pokoknya. Menimbun HP nggak apa-apa karena HP merek lain banyak, dan HP bukan kebutuhan setiap orang, artinya tanpa HP juga nggak mati. Menimbun gas itu ya menimbun gas itu termasuk nggak boleh. Kenapa? Setiap orang perlu gas, Pak. Coba kalau nggak pakai gas gimana? Bisa makan nggak kita? Oh ya bisa pakai kayu. Orang tahu kayu, manggil kayu, Pak. Saya disuruh masak pakai kayu, nggak akan matang, Pak. Karena pernah saya nyoba itu pakai kayu, kan kayunya saya kasih minyak pet mungkin. Nah, minyak petnya naruhnya salah malah masuk di jangannya sayurnya itu. Jadi orang-orang makan dia rasanya kayak minyak. Gitu. Nah, karena nggak pernah pakai kayu jadi susah. Nah, maka gas termasuk nggak boleh ditimbun. Bensin nggak boleh, karena setiap orang sekarang ini perlu kepada bensin. Rata-rata orang. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak setiap orang memerlukannya, maka ditimbun gak apa-apa. Saya sering mencontohkan di pesantren itu misalnya menimbun gantungan kunci. Stok timbun sak tonton karep ngono. Ya, aku gawe meneh gampang. Maka gantungan kunci ditimbun gak apa-apa. Nah, ditimbun ini maksudnya adalah sampai barangnya menjadi langka. Itu namanya menimbun. Tapi kalau tidak menyebabkan barangnya langka, ya bukan menimbun. Jadi misalnya nih, yang lagi mahal apa? Misalnya yang lagi mahal adalah masker. Nah, kemudian kita pulaan masker banyak. Nah, itu bukan menimbun. Karena apa? Barang tetap banyak, tidak menjadi langka, dan apalagi masker itu ya tidak setiap orang membutuhkannya. 957 la yuharrim, tidaklah menyebabkan haram al-haramu, sesuatu yang haram itu al-halala, terhadap sesuatu yang halal. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi isinya memang benar. Jadi kita mengatakan memang haram itu tidak bisa menyebabkan yang halal jadi haram, tetapi ini bukan sabda Nabi. Yang benar adalah sebagaimana kata Baihaqi, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya? Haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Jadi gini, kalau saya menikahi seorang wanita, maka mertua saya itu jadi haram untuk saya nikahi. Meskipun istri saya sudah mati, ya, tapi saya menikahi mertua saya atau mantan mertua saya karena istri sudah mati, itu tetap tidak boleh. Istri sudah saya cerai, tapi saya tetap tidak boleh menikahi mertua saya tadi. Itu kalau hubungan nikah. Nah, sekarang kalau hubungan zina, ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, naudzubillah. Nah, ini kan haram nih. Ini tidak menyebabkan yang halal terus ikut-ikutan haram. Sehingga ibunya wanita yang sudah dia berzina dengannya tadi, kalau dia nikahi malah nggak apa-apa. Loh, tapi kan sama-sama terjadi hubungan intim itu.
Iya, tapi yang satunya hubungan intim yang halal yaitu nikah, yang satunya hubungan intim yang haram yaitu zina. Nah, maka zina ini tidak menyebabkan yang halal yaitu menikahi ibunya wanita tadi menjadi haram, enggak. Dan inilah pendapatnya jumhur ulama bahwasanya zina tidak menyebabkan adanya keharaman menikahi ibunya atau kerabat-kerabatnya wanita yang telah dia zinai tadi. Hadis 9858. La yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayyurawwi'a, untuk membikin takut musliman kepada muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi membikin takut orang muslim enggak boleh. Sehingga kalau kita berada di tempat yang gelap, kemudian pura-pura jadi pocongan, ketika ada orang lewat, kemudian kita menampilkan diri supaya orang kaget, ketakutan, kemudian kita ketawa ketiwi, senang kalau ada orang ketakutan, itu haram hukumnya. La yahil, tidak halal berarti haram. Maka kebiasaan menyalakan petasan itu juga bisa masuk di sini, karena bisa menyebabkan takut orang, ya. Menyebabkan kaget, ketakutan orang gara-gara ketika dia lewat santai-santai tiba-tiba ada sesuatu yang meledak, ya. Kaget dan takut. Nah, ini haram seperti ini. Kalau mau nyalakan petasan silahkan di kamar masing-masing, taruh di dekat telinga, ya. Ben mantep marem. Saya yakin habis itu kapok, nggak akan nyalakan lagi. 959. La yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang, yufarriqu, memisahkan baina tsani, antara dua orang, illa bi'iznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Ini maksudnya dalam duduk, dalam masalah duduk. Hadis ini derajatnya hasan. Jadi kalau ada dua orang duduk, kemudian kita ingin berada di tengahnya, itu boleh, tetapi minta izin dulu. Karena bisa jadi dua orang ini lagi membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain misalnya. Sehingga kalau kita duduk di tengah-tengah keduanya bisa mengganggu. Maka minta izin dulu. Tapi kata-kata la yahil di sini, ini kalau menurut Imam Munawi adalah yukrahu dzalik, yaitu makruh hukumnya. Jadi bukan la yahilu yang kita kenal, yaitu tidak halal alias haram. Karena ini bab adab. 960. Ini hadisnya palsu, sehingga saya kasih bintang tanda bahwa hadisnya palsu. Antum kasih tanda terserah. Mau kasih tanda P enggak apa-apa. P palsu atau dot. Nah, kalau dot dhaif ya. La yakhrafu, tidak akan pikun qari'ul Quran, penghafal Quran. Jadi penghafal Quran tidak akan pikun karena dia mempunyai Quran, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Otaknya suka untuk mikir Quran, hafal Quran, ya, maka jadi barokah, tidak akan pikun. Tapi ini hadisnya dhaif, bahkan Syekh Albani palsu. Tetapi kita temukan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, dan juga diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas bukan sabda Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, man qara'al Qur'an, siapa yang hafal Quran, lam yuradda ila ardhil umur, tidak akan menjadi pikun. Dalilnya apa? Kata Ibnu Abbas, wa dzalika qauluhu ta'ala, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia ini akan kita kembalikan kepada usia terendah, yaitu pikun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh tidak akan dibikin pikun. Ibnu Abbas mengatakan tafsirnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat adalah illal ladzina qara'ul Qur'an, kecuali yang hafal Quran. Nah, ini bukan sabda Nabi, tapi ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kita katakan bahwasanya orang yang hafal Quran tidak bakal pikun, itu bukan sabda Nabi, tapi itu murni pendapat Ibnu Abbas, dan dia ngambil istimbatnya dari kalam Allah, tsumma radadnahu asfala safilin ini. Maka yang namanya pendapat manusia, ya, Ibnu Abbas bisa benar bisa salah. Tapi kita punya dasar kalau kita mengatakan seperti itu. Dasarnya apa? Perkataan Ibnu Abbas. Nah, kalau salah ya jangan salahkan kita. Kita cuma nampilkan pendapat Ibnu Abbas. Tapi dilihat aja nih, orang-orang yang hafal Quran ada nggak yang pikun? 961. Kenapa? Oh, oke. Jadi ingatannya masih bagus, Pak. Dan itu menurut saya sangat masuk akal dengan dua sebab.
Sebab yang pertama karena kalau orang hafal Quran terpaksa dia ulang-ulang, berarti ini digunakan terus, maka ini akan bagus. Karena segala sesuatu kalau nggak digunakan nanti akan rusak. Kayak pisau misalnya nggak digunakan, dibiarkan aja rusak. Rumah dibiarkan rusak juga. Nah, ini sering dipakai, pisau diasah maka akan semakin tajam. Yang kedua berkahnya Quran. Karena kalau otak ini ada di dalamnya Quran, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Quran itu diberkahi. 961. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah illa rahimun, kecuali orang yang punya kasih sayang. Hadis derajatnya dhaif. Hadis ini ada kelanjutannya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kulluna rahim." Wahai Rasulullah, masing-masing kami itu pasti punya kasih sayang. Buktinya anaknya nangis ya pasti digendong, kan kasih sayang. Istrinya nangis ditekoi, ngopo kok nangis? Ya, pokoke wedian aku nambah meneh. Nah, ditanya, kasih sayang ini. Nah, maka dijawab oleh Nabi, "Laisa rahmatu ahadikum nafsahu wa ahla baiti." Yang dimaksud di sini bukan kasih sayang kepada diri sendiri atau keluarganya. Kalau itu ya semua orang pasti punya. Hatta yarhaman nas. Yang dimaksud adalah kasih sayang kepada seluruh manusia. Termasuk kita harus kasih sayang kepada orang kafir. Bagaimana kasih sayangnya? Kita usaha supaya mereka itu masuk Islam. Senang kalau mereka itu masuk Islam. Karena kita juga kasihan kalau mereka kelojotan dalam api neraka gara-gara mati kafir. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif ya. Hanya saja isinya bagus ya, kita hendaklah jadi orang yang kasih sayang. 962. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah qati', orang yang memutus hubungan. Maksudnya memutus hubungan kerabat. Hadis muttafaq alaih. Dari mana taunya bahwasanya qati' ini adalah pemutus hubungan kerabat? Dari hadis yang lain atau dari jalur yang lain. Saya coba bukakan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, di sini disebutkan kalimatnya jelas. La yadkhulul jannata, tidak bakal masuk jannah qati'ur rahim, pemutus hubungan kerabat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Nah, maka ini qati'ur rahim, pemutus hubungan kerabat, ini sabda Nabi tetapi bukan yang muttafaqun alaih. Kalau yang muttafaqun alaih tadi yang qati'un saja. Kenapa ini saya jelaskan? Karena sebagian ulama ada yang salah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada dua Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Asqalani, ada Ibnu Hajar Haytami. Nah, ini yang Haytami. Beliau mengatakan bahwa tidak ada sabda Nabi qati'ur rahim, enggak ada. Ini beliau salah paham. Mungkin beliau pernah baca kitab Adabul Mufrad tapi lupa, sehingga beliau mengingkari adanya kata-kata qati'ur rahim. Nah, maka kita ambil pelajaran di sini, dua pelajaran. Pertama, ulama itu juga bisa salah, karena ulama itu manusia. Pelajaran yang kedua, kita hendaklah berhati-hati dalam memberikan statement. Hendaklah kita menggunakan statement yang aman untuk kita. Jangan mengatakan tidak ada hadisnya, tapi jawab saja, saya tidak mengetahui hadis tersebut. Aman. Saya belum mendengar hadis tersebut. Sering saya ditanya, apakah ada hadisnya? Nah, saya katakan, saya belum mendengar hadis yang antum sampaikan itu, saya belum mendengar. Nanti saya carikan dulu. Tapi kalau mengatakan tidak ada, nah itu biasanya saya menukil pendapat ulama yang mengatakan begitu. Misalnya saya pernah mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah surat Yasin. Itu bukan dari saya. Itu dari para ulama, mereka mengatakan begitu, saya tirukan. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah semangka. Nah, itu perkataan para ulama, bukan perkataan saya. Saya cuma nirukan aja. Nah, maka di sini qati'un itu maksudnya qati'ur rahim berdasarkan hadis yang sahih riwayat Adabul Mufrad. Dan kita sudah katamkan kitab Adabul Mufrad ini bersama Ustaz Ilyas, Ustaz Hadi dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah. 963. La yadkhulul jannata, tidak masuk jannah khabbun, penipu. Wala bakhilun, tidak pula orang yang pelit. Wala mannanun, tidak pula orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa tiga sifat ini menyebabkan kita tidak bisa masuk jannah langsung.
menipu orang, pelit, dan mengungkit-ungkit pemberian. Setelah memberi kemudian mengungkit-ungkit. Ini menyebabkan la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Maksudnya tidak bisa masuk jannah secara langsung, harus disiksa dulu. Jadi jangan salah paham ya, karena sebagian orang itu salah paham. Ahli bid'ah mereka salah paham. Mereka mengatakan tidak masuk jannah berarti kekal di neraka. Itu enggak benar. Karena kita sudah punya prinsip, Ahlus Sunnah sudah punya kaidah bahwa siapapun muslim itu berhak masuk jannah. Kalau Islamnya benar. Kalau Islamnya pura-pura kayak orang munafik, enggak masuk jannah. Kalau benar-benar Islam, masuk jannah. Meskipun dia pelit, meskipun dia pengungkit-ungkit, meskipun dia penipu, ya. Tapi dengan sebab Islamnya bisa masuk jannah, tetapi dosa nipunya itu dibereskan dulu di neraka. Mungkin sehari di neraka, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan besarnya dosa dia. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka meskipun sedetik. Amin ya rabbal alamin. 964. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah, maksudnya secara langsung, man, orang yang la ya'manu, tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, kepada keburukan-keburukannya orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan haramnya mengganggu para tetangga. Karena mengganggu tetangga itu termasuk berbuat buruk kepada tetangga. Maka kewajiban kita kepada tetangga itu ringkasnya ada 2. Pertama, jangan memberikan gangguan kepada tetangga. Itu kewajiban yang pertama. Kedua, sabarlah terhadap gangguan tetangga. Itu kewajiban yang kedua. Sebagian orang mungkin tidak pernah mengganggu tetangga, bagus, tapi nggak bisa sabar ketika menghadapi gangguan tetangga. Akhirnya dia balas. Nah, sikap yang baik tidak seperti itu. Sabar terhadap gangguan tetangga. Bahkan sampai para ulama katakan hatta yufarriqa bainakumal maut. Sabarlah sampai nanti dipisah oleh kematian. Ada kalanya tetangga kita yang mengganggu itu yang mati, sehingga dia sudah nggak mengganggu lagi. Ada kalanya kita mati, maka kita sudah di kuburan nggak pernah diganggu lagi. Karena kalau di kuburan sudah nggak mungkin dia datang ke kuburan, doker di kuburan kita ganggu lagi, nggak mungkin lah. Dia malah takut sama pocongan. Ini pernah dialami oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu berada di satu kampung, di satu kota, di mana beliau itu sering disakiti dan diganggu oleh salah satu tokoh yang kaya di kota tersebut. Tapi Syekh bin Baz nggak pernah melayani, sabar. Sampai suatu saat beliau ibadah haji, pulang dari haji itu kemudian berjumpa dengan para tetangganya. Beliau bertanya, ada berita apa selama saya haji? Maka ada yang mengatakan, alhamdulillah Syekh, musuh jenengan yang suka mengganggu itu sudah mati. Nah, kemarin dibawa ke masjid ini, imam masjid nggak mau mensolatkan karena dia suka mengganggu ulama. Nah, maka Syekh bin Baz kemudian langsung bangkit dari duduknya. Beliau mengatakan, sampaikan, beritahukan kepada saya di mana kuburannya. Dulluni ala qabri. Makanya dicari kuburannya, sampai di kuburannya beliau langsung salatkan jenazah yang sudah dikuburkan itu. Dan beliau mengatakan tidak pantas imam tersebut melakukan hal tersebut. Nah, kita harus sabar terhadap gangguan tetangga. Nah, setelah berita ini viral, keluarga-keluarga si mayit tadi kemudian setelah itu sudah nggak pernah ada masalah lagi sama Syekh bin Baz. Karena mereka melihat kebaikan hatinya Syekh bin Baz. Mereka tidak mau menyolatkan, beliau malah datang ke kuburannya untuk menyolatkan. Akhirnya mereka rukun semuanya, sehingga kondisi dalam kampung, dalam kota tersebut jadi aman, tentram setelah itu. Nah, inilah kesabaran dalam menghadapi gangguan tetangga. 965. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah sahibu maksin, pelaku makes. Makes itu adalah penarik pajak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi kita temukan hadis sahih bahwasanya memang menarik pajak itu dosa, tidak boleh. Mari kita lihat ya. Kata kuncinya makes. Ini beberapa hadis, tetapi kita temukan banyak yang dhaif.
ada satu yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, laqad tabat taubatan, orang yang dirajam karena berzina ini sudah tobat. Lau tabaha sahibu maksin, kalau tobatnya itu dilakukan oleh orang yang menarik pajak, la ghufira lahu, niscaya dia juga akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, maka sahih. Nah, hadis ini cukup menunjukkan bahwa menarik pajak itu hukumnya apa? Haram. Maka tidak boleh pemerintah menarik pajak dari rakyatnya. Pemerintah boleh menarik dari rakyatnya adalah zakat. Tapi kalau pajak motor, pajak rumah, PBB dan sebagainya haram semua. Maka kalau ada yang tidak mau bayar pajak, nggak apa-apa, Pak. Tapi nanti kalau ditangkap polisi, jangan mengatakan ini hasil dari kajian Abu Zaidan, nanti saya kena. Jangan ngomong begitu. Sampaikan hadis Nabi SAW. Loh Pak, kok mau nangkap saya gimana? Oh, sampean yang masuk neraka loh kalau narik pajak. Saya kasihan sama sampean. Kalau saya bayarkan pajaknya, sampean masuk neraka. Supaya antum aman dari neraka, saya nggak bayar pajak. Ini penjelasan hadis ini secara ringkas. Tapi saya ingin tegaskan kepada antum bahwasanya mayoritas para ulama berpendapat pemerintah itu boleh mengambil pajak dengan syarat pajak itu nanti dikembalikan kepada maslahat masyarakat. Jadi nariknya pajak itu semata-mata untuk ngatur saja. Jadi bukan untuk dimakan. Kalau dimakan nggak boleh. Nah, saya ingin tanya, pajak-pajak yang diambil itu biasanya dipakai oleh pemerintah atau untuk diatur saja? Beriwan, Bang? Biasanya dikembalikan total atau diambil sebagian? Baik. Kalau memang dikembalikan secara total, menurut jumhur ulama nggak apa-apa. Jadi misalnya nih ya, pajak motor, maka pemerintah bertanggung jawab bahwa jalan tidak ada yang bolong. Tapi kalau pajak motor jalannya bolong-bolong, wah ini dosa gede nih, Pak. Maka nggak usah narik pajak motor kalau memang jalanmu bolong-bolong. Jadi harus konsekuensi ini. Narik pajak silakan, jalan semuanya teratur, nggak ada yang bolong. Karena kadang-kadang jalan bolong bikin kecelakaan. Sampai, nggih? Iya, jadi intinya kalau mau ngambil pajak dari masyarakat kembalikan lagi. Adapun untuk membangun yang lain-lain yang diperlukan, ya bisa dari hal-hal yang lain. Karena pemerintah ini mestinya punya baitul mal kalau zaman dulu khilafah. Maka dari baitul mal itu bisa digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Kalau zaman dulu misalnya baitul mal penghasilannya selain dari zakat, kemudian juga dari ghanimah perang dan lain-lain. Itu masalah lain ya, tidak kita bahas di sini. 966. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah sayyi'ul malakah, orang yang jelek perangainya. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ya isinya bagus. Bahwasanya orang yang jelek perangainya dia akan dihukum dulu di neraka, baru kemudian akan dimasukkan ke dalam jannah kalau dia memang muslim. 967. La yarithul kafir, orang kafir tidak mewarisi al-muslima, orang muslim. Walal muslimu, orang muslim juga tidak mewarisi al-kafir, dari orang kafir. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada seorang laki-laki kafir mati, maka anak-anaknya yang muslim tidak dapat bagian warisan sama sekali. Demikian juga sebaliknya, orang muslim mati, maka anak-anaknya yang kafir tidak dapat bagian. Kata-kata kafir ini mencakup juga murtad. Sehingga kalau ada orang murtad, maka hartanya tidak diwarisi oleh keluarganya yang muslim. Memang ya ada khilaf di antara para ulama, tetapi sesuai hadis ini, karena hadis ini menyebutkan kafir dan murtad termasuk kafir, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang murtad kalau mati hartanya masuk baitul mal, tidak bisa diwarisi oleh keluarganya yang muslim. Karena apa? Dia termasuk kafir sehingga tidak bisa diwarisi oleh keluarga yang muslim. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya kalau yang mati orang kafir, maka muslim bisa mewarisi. Tapi kalau sebaliknya, orang muslim yang mati, maka orang kafir tidak bisa mewarisi.
Ini pendapat sebagian kecil ulama. Mereka berpendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak boleh diungguli. Nah, maka kalau yang mati kafir, maka si muslim boleh mewarisi karena dia unggul. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang lebih khusus, sehingga hadis yang lebih khusus itu mestinya diutamakan daripada yang umum. Jadi kalau ada dua hadis bertentangan, satu umum, satu khusus, maka ini mesti yang dimenangkan yang khusus. Sehingga yang umum ini tetap berlaku, tapi untuk hal-hal lain yang tidak termasuk yang ada dalil khususnya. 968. La yaruddul qada, tidaklah menolak takdir illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umar, dan tidak bisa menambah usia illa bir, kecuali perbuatan baik. Hadis ini menunjukkan bahwa doa bisa menolak takdir. Tapi para ulama katakan takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang jazim, yang pasti sudah enggak bakal berubah sama sekali. Ada takdir yang mu'allaq, takdir yang tergantung. Nah, maka yang dimaksud oleh hadis ini adalah takdir yang tergantung. Misalnya begini, orang ini ditetapkan dia usianya 40 tahun, nanti mati. Kecuali kalau dia rajin berdoa, maka ditakdirkan usianya jadi 60 tahun misalnya. Orang ini ditakdirkan sakit kena corona, kecuali kalau dia mau berdoa, doa-doa anti corona pagi sore. Nah, maka tergantung orang tadi. Kalau dia nggak mau baca doa pagi sore, kena corona. Tapi kalau dia doa pagi sore, maka dia nggak kena corona. Ini takdir yang mu'allaq. Adapun ini yang bisa menambah umur adalah kebaikan. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya menambah umur ini? Ada yang mengatakan ya betul-betul usianya tambah. Sudah ditetapkan usianya 50, gara-gara dia ahli kebaikan, ditambah lagi usianya jadi 60. Ada juga yang berpendapat bahwa ini maksudnya tambahan ini berkah. Usianya tetap 40, tapi diberkahi oleh Allah. Imam Nawawi usianya 45 tahun, udah mati, tapi diberkahi oleh Allah. Sampai hari ini ilmunya masih hidup, sehingga seolah-olah beliau masih berada di tengah-tengah kita. Pahalanya masih mengalir kepada kita kalau kita mempelajari karya beliau, Riyadhus Shalihin, Arba'in dan sebagainya. Demikian juga Imam Suyuti ini udah mati, tahun 911 matinya. Tapi masih kita pelajari kitabnya sampai hari ini, maka ini pahala masih mengalir sama beliau. Ini berarti usianya tambah. Sudah mati zaman dulu, tapi sekarang masih seolah-olah masih hidup karena pahalanya masih mengalir terus. Oh ya, ada ilmu baru yang baru saya temukan hari ini, yaitu kata-kata ini, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini ada tafsir lain, yaitu tafsir yang mengatakan yang dimaksud menolak takdir itu maksudnya adalah meringankan takdir. Jadi takdirnya tetap, tetapi jadi ringan gara-gara kita berdoa. Misalnya ditakdirkan oleh Allah terkena corona, udah kena, ya kena betul. Tapi karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia diberi oleh Allah kesabaran sehingga hatinya tenang. Nah, karena hatinya tenang, maka coronanya cepat pergi. Ada lagi orang lain kena corona, tapi karena hatinya gelisah terus, khawatir mati, malah 3 hari langsung mati, Pak. Jadi kekhawatirannya mati itu malah menyebabkan dia cepat mati. Nah, ini dimudahkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud tidak menolak takdir. Takdirnya tetap ada, tapi jadi ringan. Ini tafsir yang kedua untuk hadis ini yang saya barusan temukan hari ini. 969. La yazalu hadzal amr, tidak henti-hentinya kepemerintahan ini fi Quraisyin, pada orang-orang Quraisy, ma selama baqiya tersisa minan nas, dari manusia, ithnani, 2 orang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa khalifah atau amirul mukminin itu hanya boleh dipegang oleh orang-orang Quraisy. Jadi tidak boleh khilafah itu dipegang oleh orang-orang non Quraisy. Selama masih ada 2 orang. 2 orang siapa? Ya pemimpin dan yang dipimpin. Dengan kata lain, selama masih ada dunia, ya, karena kalau masih ada 2 orang di atas muka bumi ini berarti masih ada dunia. Nah, maka sampai hari kiamat khilafah itu hanya sah bagi orang-orang Quraisy saja.
Maka nasab Quraisy ini termasuk salah satu syarat sahnya menjadi khalifah. Tidak hanya syaratnya, tidak hanya ini ya, dia harus alim, dia harus basir, melihat dan sebagainya. Maka buta itu nggak bisa, karena nanti buta mudah ditipu. Taib, itu masalah-masalah seperti ini nanti dibuka aja dalam kitab fikih apa saja syarat-syarat menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin. Karena itu siapapun yang berpendapat bahwasanya tidak wajib dari Quraisy, maka itu pendapat yang lemah, karena sudah disepakati oleh para sahabat bahwa Amirul Mukminin harus dari kalangan Quraisy. Ketika Nabi wafat, itu orang-orang Ansar, mereka punya usul, pemimpinnya dibuat dua saja, karena ada Muhajirin, ada Ansar. Maka di Muhajirin ada pemimpin, di Ansar ada pemimpin. Nah, maka oleh Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lain dijelaskan bahwa nggak bisa begitu. Amirul Mukminin harus satu orang saja untuk seluruh dunia. Kalau dua orang nggak sesuai ajaran Nabi SAW. Kemudian juga ada yang usul pemimpinnya dari kita aja, dari kalangan Ansar, karena orang-orang Ansar yang memiliki kota Madinah. Orang-orang Muhajirin kan hanya pindah ke kota Madinah saja. Nah, maka disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dengan sabda ini, la yazalu hadzal amru fi Quraisy. Jadi enggak boleh khalifah dari kalangan non Quraisy selama masih ada yang Quraisy yang memenuhi syarat. Kalau tidak ada orang Quraisy yang memenuhi syarat, nah barulah itu terpaksa, kondisi terpaksa beda. 970. La yazalun nas, tidak henti-hentinya manusia bi khairin, berada dalam kebaikan, ma selama ajjalu, mereka menyegerakan al-fitrah, buka puasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa buka puasa adalah sunnah Nabi SAW untuk disegerakan. Yang dimaksud menyegerakan itu adalah ketika terbukti matahari sudah tenggelam, maka segera makan. Sehingga kalau kita menunda makan sampai selesai azan, tidak sesuai sunnah. Menunda makan sampai selesai salat maghrib, tidak sesuai sunnah. Bahkan untuk masa sekarang ini, mengakhirkan buka puasa itu sudah menjadi tanda khusus ahli bid'ah, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka punya adat bahwasanya buka puasa itu menunggu gelap gulita, karena mereka anggap bahwasanya malam itu gelap gulita. Adapun pendapat yang benar, malam itu definisinya bukan gelap gulita. Malam itu adalah ketika tenggelamnya matahari. Ini ufuk ya, ini matahari tenggelam. Meskipun langit masih cerah, itu sudah malam. Ada dalilnya dalam Quran bahwasanya malam itu definisinya tenggelamnya matahari. Tulis yaghshaha, surat Asy-Syams ayat 4. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan matahari. Wal laili, demi malam idza yaghshaha, apabila menutupi matahari. Jadi malam itu definisinya adalah ketika matahari sudah tertutup, sudah tenggelam. Maka yang mengatakan malam itu adalah gelap tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail, surat Al-Baqarah ayat 187. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam ini apa? Bukan gelap, bukan. Maka orang-orang Syiah salah kalau mengartikan malam ini gelap gulita. Enggak. Malam itu adalah tenggelamnya matahari. Nah, maka di sini Nabi katakan manusia masih berada dalam kebaikan kalau mau menyegerakan buka puasa. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, menyegerakan buka puasa adalah sunnah para nabi. Yang kedua, menyegerakan buka puasa adalah menyelisih ahli kitab. Maka menyebabkan kita berada dalam kebaikan kalau kita senantiasa melakukan hal tersebut, mengikuti sunnah para nabi dan juga menyelisih orang-orang kafir. 971. La yazalu, tidak henti-hentinya al-masruqu minhu, orang yang dicuri darinya, orang yang kecurian barang. Fi tuhmati, menuduh man huwa bari'un minhu, orang yang dia itu bebas dari pencurian tersebut, orang yang tidak mencuri. Hatta yakuna, sehingga dia menjadi a'dhama jurman, lebih gede dosanya minas sarik, daripada si pencuri. Hadis ini dhaif. Jadi mencuri memang haram, termasuk dosa besar. Tetapi su'udzon itu juga haram dan juga termasuk dosa besar.
Maka kalau kita suudzon kepada orang yang tidak mencuri, barang kita dicuri orang, ya. Tapi kita suudzon kepada banyak orang, nah itu bisa dosanya lebih besar daripada si pencuri. Pencuri hanya maling barang sedikit, satu aja barangnya. Sementara kita suudzon kepada banyak orang. Kita esek maling wongkai, kita wongkai. Suudzon kepada banyak orang, atau kepada satu orang tapi suudzonnya terus-terusan. Setiap hari suudzon sama orang itu. Nah, berarti dosanya numpuk-numpuk. Maka dosanya bisa lebih gede daripada si pencuri itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hindarilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Ini maksudnya suudzon. Suudzon adalah dosa. Maka dilarang suudzon. 972. La yus'alu, tidak boleh diminta biwajhillah, dengan wajah Allah, illal jannah, kecuali jannah. Hadis riwayat Abu Dawud, didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi disahihkan oleh Ad-Diya, ya, di sini tertulis Ad-Diya, ini berarti beliau mensahihkannya. Demikian juga disahihkan oleh As-Suyuti. Meminta dengan wajah Allah itu ada dua macam, yaitu meminta kepada Allah, misalnya gini: Allahumma inna nas'aluka biwajhika al-jannata. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan wajahmu, aku meminta jannah. Nah, maka maksudnya di sini jangan meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau minta jannah. Tapi kalau kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka biwajhika, gajinya naik, itu enggak boleh. Karena gaji naik itu bukan jannah. Kalau mau minta gaji naik jangan menyebut wajhillah. Makna yang kedua, la tas'alu minan nasi syai'an biwajhillah. Jangan minta kepada manusia dengan wajah Allah, kecuali jangan minta kepada manusia dengan menyebut nama Allah, yang menyebut wajah Allah. Misalnya mengatakan a'tini syai'an biwajhillah, berikanlah kepada saya sesuatu dengan wajah Allah. Menyebut wajah Allah supaya dia memberikan kepada kita, nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena minta kepada manusia itu pasti bukan jannah. Sementara di sini aturannya tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali meminta jannah saja. Maka kalau meminta kepada manusia jangan sebut-sebut biwajhillah. 973. La yu'dalu, tidak ada tandingannya, birri'ati, sikap wara'. Hadis riwayat Tirmidzi, didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun hadis tentang wara' yang sahih sudah mencukupi kita, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kuncinya dinikum. Kok banyak banget? Ya udah, dinikumul wara'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum, sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', sikap wara'. Ini hadis diriwayatkan Abu Syekh, sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga sahih. Ini hadis yang sahih tentang wara'. Wara' adalah agama kita yang terbaik. Jadi urusan agama kan banyak, yang terbaik adalah sikap wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Haram jelas tinggalkan, minuman keras misalnya. Syubhat meragukan, tinggalkan. Rokok misalnya. Rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wah, ragu-ragu ini, ya, enggak jelas. Yang benar yang mana? Kita bukan ulama, enggak bisa memberikan hukum. Nah, ragu-ragu, enggak jelas syubhat. Nah, maka tinggalkan. Nah, itu namanya wara'. Wara' itu gampang enggak, Pak? Wara' gampang enggak, Pak? Kenapa? Gampang teori ini, susah melakukan ini, ngerti enggak? Baik, saya bacakan fatwa di dalam Sahih Bukhari. Fatwa dari Hasan bin Abi Sinan. Dia mengatakan, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat syai'an, sesuatu, ahwana minal wara', yang lebih gampang daripada sikap wara'. Jadi menurut beliau, sesuatu yang paling gampang itu wara'. Wara' itu enggak susah. Karena wara' itu apa?
Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan, ila ma la yaribuka, kepada yang tidak meragukan. Bukan gampang banget, Pak. Ini ada ayam, okay, meragukan. Nah, ini ayamnya dari pasar sing belahi muslim kok kafir, meragukan. Oh, udah beli tempe. Oh, gampang tak, Pak? Gampang betul? Gampang. Loh, gampang tenan nih. Tidak usah beli ayam karena meragukan, beli tempe, gampang. Rokok halal atau haram nih? Wah, meragukan karena ulama berbeda pendapat. Udah, rokoknya lepas, ganti permen. Loh, kan gampang tak, Pak? Milih yang jelas halal daripada yang haram. Nah, itu makanya ini teori yang sangat cakep ini. Saya tidak melihat apapun yang lebih ringan daripada sikap wara'. Meninggalkan yang meragukan, pilih yang tidak meragukan. Susahnya di mana? Yang bikin susah itu setan. 974. La ya'dah, tidak boleh menuduh ba'dukum, sebagian kalian, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Jadi sama muslim jangan saling menuduh, haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan buhtanan 'azima. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Nuduh orang mukmin itu menanggung buhtanan, satu kedustaan yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Makanya termasuk dosa besar nuduh itu, bukan dosa kecil. Tapi sekarang ini banyak orang yang menggampangkan masalah nuduh. Dianggap nuduh itu dosa kecil. Padahal dosa besar itu berdasarkan ayat Allah ini. Nah, kalau orang nuduh kemudian ditulis di internet, dibaca sampai hari kiamat, pripun niku. Itu nanti di dalam kuburnya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala juga di hari kiamat. Dia akan ditarik ini bredel sampai suwek gitu. Nah, nanti kemudian kalau sini udah suwek, maka dibredel sini. Suwek balik. Kemudian kalau sini sudah selesai suwek, maka di sini udah utuh lagi, bredel lagi terus sampai hari kiamat selama di kuburan. Makanya bahaya nuduh itu. Apalagi kalau kita tulis tuduhan itu, baca banyak orang, tersebar di mana-mana, di YouTube ada, Facebook ada, segala macam, bahaya. Meskipun yang nulis bukan kita, mungkin kita ikut nyebar, maka tuduhan itu nggak usah disebar-sebar. Kalau kita lihat berita secara jelas, udah dibuang aja daripada kita nanggung dosanya nanti suai terus mulut kita di dalam kuburan. 975. La yaghullu, tidak akan berbuat ghulul, yaitu mengkorupsi harta ghanimah, mukminun, orang yang beriman. Hadis derajatnya hasan. Maksudnya mukmin di sini adalah orang yang sempurna imannya. Jadi orang yang sempurna imannya tidak mungkin korupsi. Maka kalau ada pejabat-pejabat korupsi, maka itu berarti imannya lemah, imannya tidak sempurna. Karena orang yang imannya sempurna mau ngambil hartanya orang lain itu nggak berani, Pak. Ini bukan milik saya ini. Korupsi, mengambil harta orang lain adalah haram. Maka orang imannya sempurna itu aman dia. Nah, apapun yang bukan milik dia tidak akan pakai karena khawatir kalau mendapatkan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim li wa lakum.